Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anlestari dari Prodi PGS di Reguler semester 4 Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Hari ini saya akan membahas mengenai sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Adapun agenda atau topik utama dalam pembahasan kita kali ini yaitu pengertian, latar belakang perkembangan, yaitu periodisasi selama sejarah dari ICT atau teknologi informasi dan komunikasi tersebut, yaitu yang pertama pada masa prasejarah 3000 sebelum Masehi, masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai 2900 sebelum Masehi, yaitu periode 500 sebelum Masehi sampai 105 sebelum Masehi, dan yang terakhir adalah masa modern. Nah, berbicara tentang pengertian teknologi informasi dan komunikasi, ini kita akan mencakup dua aspek ya. Yang pertama adalah mengenai teknologi informasi, dan yang kedua adalah mengenai teknologi komunikasi. Teknologi informasi itu seperti apa sih? Yaitu teknologi yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Kemudian teknologi komunikasi yaitu mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Nah, dapat disimpulkan dari pengertian teknologi informasi dan teknologi komunikasi, yaitu sesuatu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media tersebut. Baik, selanjutnya adalah mengenai latar belakang TIK ya. Yang pertama adalah munculnya tokoh-tokoh penemu yang haus terhadap ilmu teknologi ya, seperti Alexander Graham Bell ya, penemu telepon. Yang kedua adalah berkembangnya discovery ya, penemuan dan inovasi ya, inovasi dari penemuan tersebut ya. Selanjutnya adalah untuk menunjang kebutuhan manusia yang semakin tinggi karena perkembangan zaman gitu. Dimana zaman berkembang ya, di situ pula segala aspeknya akan berkembang, termasuk adalah teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya adalah yang terakhir, adanya persaingan teknologi informasi dan komunikasi ya. Dimana ada persaingan pasti akan ada sesuatu hal yang baru dan yang baru ya, termasuk dari teknologi informasi. Contohnya seperti HP, dari zaman ke zaman ya, dari waktu-waktu akan terus mengalami inovasi, perubahan-perubahan, persaingan antara perusahaan yang satu dengan lainnya untuk memunculkan suatu yang baru ya, yang saling terus melakukan hal-hal yang terbaik. Kemudian kita masuk kepada sejarah teknologi informasi dan komunikasi ya, dari waktu ke waktu melalui beberapa periode. Yaitu yang pertama adalah masa prasejarah 3000 sebelum Masehi. Pada masa ini manusia berkomunikasi dengan menggambarkan informasi pada dinding-dinding gua mengenai hal-hal ya, hal-hal yang mereka lakukan ya, seperti berburu, menanam tanaman dan sebagainya. Saat itu manusia mulai mengenal berbagai benda di sekitarnya dan melukis kan benda tersebut pada dinding gua lah. Itu salah satu cara dari manusia purba zaman dahulu ya. Kemudian kemampuan bahasa saat itu pun terbatas ya, hanya ada dengusan ya, bahasa isyarat, gerakan tangan dan segala macamnya. Lalu perkembangan selanjutnya yaitu terciptanya alat yang menghasilkan bunyi seperti gendang, dan isyarat tersebut seperti asap sebagai tanda pemberi peringatan terhadap bahaya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai 2900 sebelum Masehi. Di masa ini bangsa Sumeria ya, salah satu bangsa yang mulai menggunakan tulisan untuk berkomunikasi ya. Tulisan yang digunakan masa tersebut ya berupa simbol yang dibentuk
dari piktograf sebagai huruf ya. Lalu bangsa Mesir kuno ya menggunakan huruf hieroglif untuk berkomunikasi. Huruf hieroglif tersebut lebih maju dibandingkan tulisan bangsa Sumeria. Sistem ini telah digunakan oleh dinasti Shang di Cina pada tahun 1570 sampai 1045 sebelum Masehi. Kemudian selanjutnya adalah periode 500 sebelum Masehi sampai 105 sebelum Masehi, yaitu di mana bangsa Mesir kuno sudah menggunakan serat ya, papirus sebagai kertas pada tahun 50 sebelum Masehi ya, sebagai alat komunikasi yang dimana pohonnya banyak dapat ditanam ya di sepanjang Sungai Nil. Kemudian pada 105 sebelum Masehi, bangsa Cina menemukan kertas ya yang terbuat dari serat bambu yang dihaluskan dan diratakan lalu dikeringkan. Dengan penemuan ini, sistem pencetakan dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri tinta atau sekarang lebih dikenal dengan sistem cap. Selanjutnya adalah masa modern. Nah, pada masa ini alat komunikasi sudah banyak mengalami kemajuan ya, baik dari segi bentuk dan fungsinya. Di masa modern ini telah ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi serta menyampaikan informasi lebih cepat. Di masa modern ini, seperti ini, manusia sudah banyak menciptakan hal-hal baru yang mempermudah semua kegiatan manusia sehari-hari ya. Wellcode.io ya merupakan salah satu perusahaan yang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menyediakan layanan teknologi untuk mempermudah segala kegiatan bisnis dari awal pembuatan hingga akhir sampai di tangan konsumen. Nah, ini adalah salah satu platform ya, platform untuk mempermudah konsumen ya melalui teknologi informasi dan komunikasi ya, bukan hanya wellcode.io. Jadi banyak sekali sekarang platform-platform yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu konsumen ya. Dari masa modern ini kita banyak melihat terus inovasi yang dikeluarkan oleh para perusahaan-perusahaan pemilik pencipta dari teknologi informasi dan komunikasi ini. Zaman semakin berubah, teknologi informasi dan komunikasi pun akan berubah pula dari setiap periodenya. Tentu sekali ya, dari handphone yang keluaran pertama hingga yang sekarang itu selalu memiliki pembaharuan inovasi ya untuk menjadikan teknologi informasi dan komunikasi ini sebagai alat yang sangat-sangat mempermudah ya segala kegiatan manusia. Baik teman-teman, mungkin sekian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.